Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin, karena Bitcoin kembali menembus high beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kita udah di sekitar 47 ribuan. Kira-kira apa yang sedang terjadi dan kira-kira prediksinya seperti apa. Dan juga nanti ada beberapa hal penting yang pengen saya sampaikan beserta berita dan data terbaru untuk teman-teman semua. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto udah hampir menyentuh 2 triliun dolar. Sedikit lagi kita udah di 1,99 triliun dolar atau naik sekitar 6,36% pada hari ini. Bitcoin sendiri sekarang di harga 47.563, naik 5,2%. Ethereum 3.300, naik 5%. Binance 407 dolar, naik 3%. Cardano naik 10% ke 2,13 dolar. Kalau teman-teman perhatikan sekarang perbedaan Cardano dan Binance itu hanya 1 miliar dolar secara market cap. Jadi besar kemungkinan kita bakal ngeliat Cardano untuk nyalip Binance ya. Kalau Binance masih naiknya cuma dikit-dikit, sedangkan Cardano ngeroket gitu ya. Oke, kemudian XRP ada di 1,09 dolar, naik 10%, lumayan ya dalam 7 hari terakhir 42%. Dogecoin 0,28 dolar, naik 6%. Polkadot 22,5 dolar, naik 5%. Uniswap 30,23 dolar, naik 6% ya. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung masuk ke chart Bitcoin saja, mulai dari daily chart, oke? Nah, hari ini saya membawa ada satu berita baik dan satu berita yang tidak cukup baik alias buruk guys, oke? Berita baiknya dulu lah ya. Sekarang kita ngelihat kalau di daily chart kita sudah jelas kita mendapat golden cross di sini ya. Antara EMA 250 udah golden cross. So, mudah-mudahan dengan adanya hal ini para investor yang sekarang masih menunggu kepastian apakah bull market akan berlanjut atau tidak, mudah-mudahan mereka menjadikan ini indikasi bahwa bull market akan berlanjut dan mereka sekarang mulai pada masuk, dan itu membuat harga Bitcoin semakin naik gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kabar baiknya kita sekarang udah golden cross, dan kabar baik kedua kita sudah menembus lagi dari high sebelumnya di 46 ribuan, sekarang kita udah nyampe ke 47.500-an. Oke, jadi sekarang kita memang belum breakout dari area resisten yang dari dulu udah kita bahas di sekitar 47 sampai 40 dekat 48 ribu lah ya. Kita masih di area itu, memang masih tertahan. Oke, kalau misalnya kita mampu breakout dari ini, maka selanjutnya ada di 50-an ribu dolar. Nah, sekarang kita biar lebih jelas kita masuk ke 4 hour chart dulu ya. Nah, kabar buruknya adalah kalau misalnya teman-teman jeli ngelihatnya, kira-kira teman-teman punya gambaran ya apa yang mau saya sampaikan? Ada sebuah pattern yang saya lihat di sini. Oke, sudah ditebak? Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan sama juga dengan analisa saya, bahwa kita melihat semacam rising wedge. Oke, di sini. Kalau teman-teman yang bingung apa tuh bang rising wedge, ya kan? Ini dia rising wedge. Jadi secara teori, rising wedge itu adalah sebuah pattern bearish. Oke, secara teori ya, itu ada pattern bearish. Tetapi catatannya adalah berarti jika ini rising wedge ini valid, maka kita harus menembus dari trennya di sini, konsolidasi. Maka kalau ini terjadi, jika kita breakout dan konsolidasi dari tren bawah ini, maka kemungkinan besar kita akan melihat koreksi yang cukup besar lagi semacam ini. Jadi itu adalah berita buruknya yang perlu teman-teman waspadai, oke? Jadi saya hanya melihat patternnya. Jadi ada pattern seperti ini, saya harus sampaikan ke teman-teman. Jadi saya nggak hanya bahas soal hal-hal yang bullish. Kalau memang terjadi pattern bearish, saya juga harus jujur. Saya harus ngomong juga, jangan sampai teman-teman terjebak gitu. Ketika udah kita breakdown dari ini, maka kemungkinan besar kalau kita breakdown disertai dengan retest, kemungkinan kita akan ngelihat koreksi semacam ini lagi. Oke,
kemungkinan kita nyampe ke ya sekitaran inilah ya 42 ribuan lagi. Tapi mudah-mudahan tidak valid ya guys. Ya memang ada, kalau misalnya ini tidak valid, ya yang harus kita lakukan adalah kita breakout dari trendline atas ini, kemudian retest, dan kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, jadi itu teman-teman nanti cocokkan saja yang terjadi yang mana, karena teman-teman bisa lihat sudah berkali-kali kita mantul dari trendline atas ini. Pertama kali di sini tuh, sini, ya kan, sini juga. Jadi udah berkali-kali. Sekarang juga kita sedikit lagi nyampe ke trendline atas itu. Mudah-mudahan ya kita ambil skenario kedua ya, mudah-mudahan ini tidak valid rising wedge-nya. Kalau tidak valid berarti kita harus tembus dari trendline ini, retest dan melanjutkan kenaikan ke atas. Jadi teman-teman perlu waspada kalau misalnya kita kembali turun dan breakout dari trendline ini, maka kemungkinan kita akan melihat koreksi yang cukup dalam, oke? Tetapi kalau misalnya kita breakout ke atas dan retest, maka kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, itu teman-teman perlu cocokkan saja, karena ya memang saya lihat ini udah seperti rising wedge ya, oke? Dan sekarang kita bakalan ngelihat ke berita-berita terbaru hari ini. Hari ini ya ada presiden dari Argentina lagi yang bilang open to Bitcoin and CBDC. Jadi setelah kemarin El Salvador, hari ini Bitcoin Argentina juga udah mulai kayaknya membicarakan soal Bitcoin dijadikan untuk legal tender lagi. Tapi ini masih sebatas wacana ya guys, belum ada pembicaraan yang serius, hanya baru sebatas wacana, dan presidennya baru ngomong, oh memang kita punya, saya juga kepikiran gitu pengen jadikan Bitcoin sebagai legal tender, tapi baru sebatas wacana gitu, oke? Nah, saya juga pengen update soal psikologi market yang dulu udah pernah kita bahas juga guys, dan saya udah pernah bilang harusnya kita sekarang kemarin kita terakhir itu kita juga berada di area sini menuju ke daerah disbelief, oke? Ketika saya membuat video ini yang membahas tentang psikologi market, saya masih ingat sekali ada seorang yang komen, sok-sokan kamu analisa soal psikologi market, kamu analisa teknikal aja masih remedial, sok-sokan psikologi market gitu katanya. Ya saya ketawa aja sih guys bacanya, karena kenapa ya, orang-orang seperti itu kalau dilayani itu malah makin jadi gitu ya. Saya cuma bingung aja kenapa dia harus nyerang opini orang lain, padahal kan setiap orang kan berhak beropini gitu ya. Kalau memang menurut dia kita tidak di fase disbelief, ya sudah, tinggal dijelasin saja kenapa tidak di fase disbelief, kenapa kita malah di area denial misalnya atau yang lain-lain. Dan kalau menurut saya malah bilang di disbelief, dan kita sekarang udah nyampe ke hope mungkin, ya kan? Karena sekarang kan mungkin udah mulai banyak orang, oh ini kayaknya bakalan naik lagi nih, bakalan bull market bakalan berlanjut, karena kita udah nyampe ke 47 ribuan, udah dekat dengan all time high, maka sekarang udah ada harapan lagi bahwa bull market akan berlanjut. Nah, kalau memang itu benar ya guys, memang ada kemungkinan saya salah, memang pasti ada kemungkinan itu. Tapi saya merasa saya berhak juga dong untuk beropini, tidak ada yang salah dengan opini, dan kita tidak bisa menyalahkan opini seseorang. Yang penting mereka punya argumen yang jelas gitu kan. Kalau mereka merasa kita berada di area denial atau panik, ya sudah, tidak masalah itu kan. Namanya juga kita berpendapat. Nah, kalau menurut saya ini hope, kita di hope. Nah, kalau memang benar kita di hope, maka kita masih punya beberapa fase yang cukup menggembirakan, di mana ada optimism, belief, thrill, dan euphoria. Dimana berarti kita akan ngeliat rally yang cukup tajam ke atas setelah ini, karena hope itu yang terakhir sebelum kita parabolik ke atas. Oke, mudah-mudahan lah ini benar, dan memang menurut saya kita di hope ya. Selama ingat ya guys, selama harga Bitcoin itu masih close di atas angka $40.000, menurut saya outlook-nya masih bullish. Kalau kita nembus lagi ke bawah 40.000 ke 38, 37, nah itu mungkin kita harus waspada gitu ya, bahwa kemungkinan memang ini adalah bull trap yang besar dan kita akan melihat bear market. Tetapi
itu kalau kita udah nembus ke bawah 40.000, mungkin ke 38, 37, nah itu kita harus mulai waspada. Tapi selama kita close di atas 40.000 atau 41.000, outlooknya masih bullish. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ngelihat update lagi untuk Fear and Greed Index-nya Bitcoin. Pada hari ini, Fear and Greed Index Bitcoin udah menunjukkan extreme greed. Oke, setelah kemarin udah di greed, minggu lalu di greed, bulan lalu kita di extreme fear. Hari ini kita udah nyampe ke angka 76 extreme greed. Nah, menariknya adalah teman-teman kalau perhatikan chart ini. Oke, jadi ini adalah chartnya yang biasa kita tunjukin juga. Kalau teman-teman udah subscriber lama harusnya udah sering ngeliat ini. Dan kemarin juga ada yang nanya kalau nggak salah soal Fear and Greed Index ini. Nah, saya mau kasih tahu kalau misalnya area yang perlu kita perhatikan kayaknya mungkin ke sekitar area 80. Karena teman-teman perhatikan, sebelum-sebelumnya ketika kita nyampe ke area 80 ini, banyak sekali terjadi bounce ke bawah. Rejection ya, ke bawah. Ketika di sini 79-an, 80, tuh 80-an, ke reject, 80 ke reject, di sini juga hampir 80 ke reject. Jadi ya, mungkin angka 80 itu menjadi sebuah angka yang cukup signifikan juga. Selain kalau misalnya udah nyampe ke 90-an itu lebih gila lagi ya. Jadi 80-an mungkin udah cukup tinggi extreme greed-nya. Nah, saya berharap ketika kita nyampe ke 80-an ini kita udah di harga 50.000, karena kalau misalnya itu terjadi maka kemungkinan kita akan sideways saja di sini. Seperti yang sudah kita jelaskan di video-video kemarin bahwa saya ngerasa kemungkinan kita akan nyampe ke 50 dulu baru sideways, baru kita melanjutkan kenaikan ke atas. Guys, sebelum lanjut videonya jangan lupa dulu bantu saya like dong, oke? Bantu like-nya. Karena video-video kemarin udah banyak banget like-nya. Terima kasih banyak yang udah berkenan like. Mudah-mudahan kali ini juga berkenan like. Dan saya juga mau ingatin lagi, saya semalam kalau teman-teman nonton video saya ada bahas soal pengen membuat segmen baru Q&A, dan ternyata ada beberapa yang memang pengen gitu dibuatin Q&A. Jadi saya juga pengen mendapatkan pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar pribadi saya juga boleh, seputar kripto juga boleh. Teman-teman komen aja di kolom komentar di bawah. Kalau pertanyaannya banyak, mungkin saya nanti akan buatkan Q&A, oke? Jadi kita mungkin masuk ke time frame lebih kecil ya, 15 minute chart, dan sekarang teman-teman bisa lihat bahwa kita memang udah nembus dari high sebelumnya yang kita retest 3 kali di sini. Dan sedikit lagi kita nyampe ke trendan atas di sini lagi. Ya, mudah-mudahan kita mampu breakout dari ini ya. Karena kalau kita ke reject lagi, semakin banyak kali trendline bawah ini dites atau disentuh, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk menembus ke bawah. Jadi kita tidak mengharapkan itu terjadi. Mudah-mudahan kita tetap merangkak naik ke atas. Kalau teman-teman yang sudah sempat buy di area sini, ya syukur dan selamat gitu ya. Kalau misalnya yang belum, ya kita belum ada set apa-apa menurut saya di sini. Kalau teman-teman nekat karena hanya ngeliat ini breakout, saran saya kalau mau buy juga itu stop lossnya harus stop lossnya harus ketat banget gitu. Karena saya pribadi saya nggak mau sih kalau misalnya trade-nya seperti ini, karena saya sudah masuk di sekitaran mana ya, lupa saya, sekitaran ini kalau tidak salah saya sudah masuk dan masih bertahan. Kalau yang sebelumnya kita masuknya di sini itu udah saya close semuanya dan saya kembali masuk di area sekitar ini ya kan, dan sekarang juga udah dalam keadaan profit. Oke, jadi itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih udah nonton, pastinya semoga bermanfaat video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.